Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini dijadwalkan akan menggelar sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab terkait dengan penetapan tersangka kerumunan yang terjadi di Petamburan. Lalu apa yang menjadi dasar pengajuan pra-peradilan ini dan seperti apa kondisi di sana? Sudah ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Aulia, ini apa materi hukum yang diajukan tim kuasa hukum Rizik Syihab dalam pra-peradilan yang akan digelar hari ini menurut rencana? Ya, selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara. Terkait dengan materi hukum dalam pengajuan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini tim kuasa hukum dari Rizik Syihab mempermasalahkan terkait dengan proses penangkapan dan juga penahanan terhadap Rizik Syihab. Selain itu, pihak kuasa hukum juga ini mempermasalahkan menyangkut dengan penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab. Karena sebelumnya tim kuasa hukum dari Rizik Syihab ini sempat menyampaikan bahwa mengapa tiba-tiba Rizik Syihab ini ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut mereka Rizik Syihab ini statusnya masih sebagai saksi dalam pemeriksaan di awal-awal, yakni pada pemanggilan pertama dan kedua itu menurut mereka Rizik Syihab masih berstatus sebagai saksi dan belum dimintai keterangan. Meskipun sebenarnya dalam pemanggilan pertama dan kedua ini Rizik Syihab juga sebenarnya mangkir dari pemeriksaan kepolisian. Selain itu, pihak dari kuasa hukum ini juga bertanya-tanya mengapa langsung cepat ditetapkan sebagai tersangka dan mengapa hanya soal kerumunan dari Rizik Syihab dan juga simpatisan Rizik Syihab yang diproses hukum dan dikejar oleh kepolisian. Dari sinilah pihak kuasa hukum ini meminta penegakan hukum yang adil bagi umat ulama maupun juga pihak lain-lainnya. Ini sekiranya yang beberapa kali ini dipermasalahkan oleh pihak kuasa hukum Rizik Syihab. Selain itu, pihak kuasa hukum juga sempat mempertanyakan terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan oleh polisi kepada Rizik Syihab, yakni pasal 160 KUHP dan juga pasal 216 KUHP. Menurut tim kuasa hukum, penyangkaan pasal-pasal tersebut dalam menjerat Rizik Syihab ini tidak tepat. Nah, rencananya Yan Rahman dan juga saudara, sidang pra-peradilan Rizik Syihab ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi nanti. Sempat kami konfirmasi juga kepada penasihat hukum Rizik Syihab, yakni Aziz Yanuar, bahwa pihak-pihak yang akan hadir dalam sidang pra-peradilan kali ini adalah tim dari kuasa hukum Rizik Syihab. Di antaranya adalah yang nama-namanya sempat disebutkan oleh Aziz Yanuar, yaitu ada M. Kamil Pasha, kemudian Wisnu Rakadita, Alam Syah, Ahmad Mihdan, dan juga Ahmad Khalid dan lainnya. Sementara saat kami konfirmasi apakah Rizik Syihab ini akan turut hadir dalam sidang pra-peradilan kali ini, tapi sejauh ini dari pihak Aziz Yanuar, pihak kuasa hukum Rizik Syihab memastikan bahwa Rizik Syihab ini tidak dapat hadir di sidang pra-peradilan kali ini karena ada agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Begitu pula dengan Aziz Yanuar sendiri, ia menyatakan tidak bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pihaknya ini mendampingi Rizik Syihab untuk proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang juga bertepatan pada hari ini. Nah, memang dari kasus kerumunan Rizik Syihab yang terjadi di area Petamburan, pihak polisi ini menemukan adanya unsur pidana dalam kerumunan tersebut karena dari acara-acara yang dihadiri dan juga dihadirkan oleh pihak Rizik Syihab ini mengundang kerumunan orang dalam jumlah yang sangat besar, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian dari situ pihak polisi ini melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan saksi-saksi hingga menemukan adanya unsur pidana dan juga pelanggaran protokol kesehatan dan juga pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan juga simpatisannya. Ada dua pasal yang sejauh ini dijerat kepada Rizik Syihab, yakni pasal 160 KUHP karena Rizik Syihab ini dituduh melakukan penghasutan dan juga melakukan pernyataan mengajak simpatisannya untuk menghadiri acara yang menimbulkan kerumunan di area Petamburan. Salah satunya adalah acara pernikahan Putri Rizik Syihab dan juga acara Maulid Nabi yang dilakukan di Petamburan. Dari situ Rizik Syihab ini terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Sementara itu untuk pasal 216 KUHP ini Rizik Syihab disangkakan tidak melakukan tindakan yang tidak menuruti Undang-Undang Dasar. Nah, jadi nanti kita akan nantikan bagaimana proses berjalannya sidang pra-peradilan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dari fungsi sidang pra-peradilan ini adalah pihak pengadilan negeri ini bisa memutus dan juga memeriksa apakah sah atau tidaknya penangkapan dan juga penahanan dari Rizik Syihab itu sendiri. Kemudian untuk agendanya hari ini adalah rencananya untuk pembacaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Rizik Syihab. Ya, Rahman.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Aulia Faradina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan rencana sidang pra-peradilan Rizik Syihab yang akan dilakukan pada pukul 9 pagi ini.